Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala aidan Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Kaifalukum? Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kehidupan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya kekuatan untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, salah satunya adalah thalabul ilmi. Pun demikian dengan kenikmatan yang luar biasa, yakni berupa iman dan Islam yang masih ada di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam keimanan, senantiasa istiqomah dalam menjalankan ataupun menapaki kebaikan demi kebaikan. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan di materi geografi, wabil khusus pembahasan di economic geography ataupun geografi ekonomi. Di level kedua ini kita akan membahas tentang energi, dan insyaallah subbahasan di kesempatan kali ini kita berbicara tentang sumber-sumber energi bagi kehidupan. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jikalah kita bicara tentang energi bagi kehidupan, maka tentu ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah telah berikan ataupun anugerahkan kepada kita. Tanpa energi, tanpa kekuatan, tentunya segala aktivitas kehidupan kita akan menjadi relatif sulit, ataupun tentu dalam hal ini berbagai aktivitas kehidupan kita akan terhalangi aktivitas tersebut dikarenakan tidak adanya sumber-sumber energi, tidak adanya energi di dalam diri kita ataupun sumber-sumber energi yang akan menunjang kehidupan kita. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas sumber-sumber energi ini dan bagaimana sumber-sumber energi ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, yang mana sumber-sumber energi ini akan bermanfaat bagi bukan hanya sebenarnya untuk kehidupan manusia, tapi juga untuk kehidupan makhluk yang lain. Baik, sebelum dilanjut, tentunya Ana kembali mengingatkan pada antum semua bahwasanya aktivitas kita saat ini, mari kita luruskan niat kita, itu semata-mata untuk melaksanakan thalabul ilmi, yang mana tentu aktivitas menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Pun demikian kita sangat meyakini, kita juga sangat mafhum bahwasanya sebagaimana di dalam sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang itu menapaki suatu jalan untuk menuntut ilmu, yaitu di dalamnya ada pencarian ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga insyaallah. Pun di kesempatan kali ini, di pembahasan yang cukup penting, melanjutkan pembahasan sebelumnya di pekan yang lalu tentang energi, maka kita akan spesifikasi
yakni pembahasan kita di sumber-sumber energi bagi kehidupan. Secara garis besar, paling tidak dalam hal ini kita akan coba klasifikasikan sumber-sumber energi ini menjadi 3 sumber utama. Sumber yang pertama itu adalah yang sifatnya biotik, ya. Sumber yang kedua ini yang abiotik, namun secara langsung dimanfaatkan. Dan yang ketiga ini adalah abiotik yang perlu ada proses atau abiotik prosesi. Nah, paling tidak gambaran ketiga sumber energi inilah yang akan dibahas di kesempatan kali ini. Lantas bagaimana perincian ataupun detailisasi dari pembahasan sumber energi ini? Yang pertama, sumbernya itu adalah biotik. Dari sumber biotik ini, maka tentu akan muncul berbagai macam sumber-sumber turunannya. Ya, sebagaimana yang kita pahami, kalau bicara tentang biotik, maka di sini bicara tentang makhluk yang hidup. Ya. Dalam hal ini adalah makhluk yang itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya. Dan di sini manusia biasanya memanfaatkan sumber biotik ini secara langsung. Ya. Ambil contoh, paling tidak ada 3 contoh besar dalam hal ini yang menjadi sumber energi biotik. Yang pertama itu adalah manusia itu sendiri, yang kedua itu adalah hewan, dan yang ketiga itu adalah tumbuhan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Nah, sumber biotik ini dimanfaatkan secara langsung untuk kehidupan manusia. Misalnya manusia mempekerjakan orang lain, mempekerjakan manusia yang lain untuk menggarap sebuah lahan. Ya. Maka pada saat itu sejatinya manusia tersebut telah menjadi sumber energi bagi manusia yang lain dalam rangka untuk diambil manfaatnya, kekuatannya, yakni adalah menggarap lahan. Maka pada saat itu sejatinya manusia itu sudah secara langsung memanfaatkan energi yang bersumber dari biotik ataupun bersumber dari manusia itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh. Kalau bicara aktivitas tentu banyak, bukan hanya aktivitas untuk menggarap lahan, mempekerjakan seseorang untuk hanya sekedar untuk misalkan membantu ibu rumah tangga, kegiatan aktivitas di dalam rumah tangga ataupun yang lainnya, maka itu juga bagian dari pemanfaatan energi manusia itu sendiri. Iwan wa akhwat. Yang kedua itu kita ambil contoh hewan. Ya. Misalkan kerbau, ya, kerbau itu digunakan untuk menjalankan garapan sawah atau untuk menjalankan alat untuk melakukan pembajakan lahan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian padi atau sawah. Maka itu juga bagian dari bagaimana memanfaatkan langsung hewan kerbau tadi sebagai sumber energi untuk menggerakkan alat pembajak sawah. Ataupun kuda untuk menggerakkan pedati, menggerakkan gerobak. Maka pada saat itu kuda dalam hal ini hewan sudah dimanfaatkan secara langsung, yang merupakan bagian dari sumber energi biotik tadi. Maka ini juga adalah sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia sehingga si hewan itu bisa dijadikan sebagai sumber energi yang sifatnya biotik. Dan yang ketiga, tumbuhan. Ya. Apakah ini juga bisa secara langsung dimanfaatkan oleh manusia? Ya paling tidak manusia mencari ataupun mengambil buah-buahan, mengkonsumsi biji-bijian, mengkonsumsi daun-daunan, mengkonsumsi umbi-umbian dan yang lainnya yang terdapat dalam tumbuhan, itu paling tidak akan menyerap energi yang ada di dalam tumbuhan tadi. Lalu energi tersebut digunakan oleh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan. Maka sejatinya ini juga bagian dari ini juga merupakan bagian dari pemanfaatan energi tadi. Ya secara langsung, baik itu biotik manusia, biotik hewan ataupun tumbuhan itu sendiri. Nah, itu gambaran
tentang bagaimana sumber yang pertama dari sumber-sumber energi yakni sumber biotik. Iwan wa'afil rahimahullah. Yang selanjutnya di sini ada sumber abiotik langsung. Maksudnya dalam hal ini adalah ada beberapa sumber energi abiotik atau non hayati, bukan makhluk hidup seperti itu. Berarti selain manusia, hewan dan juga tumbuhan yang itu bisa dimanfaatkan secara langsung tanpa perlu proses yang kompleks. Sehingga dalam hal ini bisa langsung digunakan. Paling tidak di sini ada 4 yang digambarkan. Kalau bicara abiotik yang bisa dimanfaatkan secara langsung memang bisa jadi lebih dari 4. Namun paling tidak ini gambaran kepada antum semua. Ini ada 4 poin ataupun 4 sumber itu sendiri. Yang pertama itu adalah air. Ya. Misalkan air, di sana ada stream ataupun aliran air. Ya, ada arus air. Maka di sini bisa digunakan energi arus air ini untuk kehidupan manusia. Ambil contoh untuk menggerakkan kincir air. Dengan kincir air itu air nanti akan naik ke atas lalu dimanfaatkan manusia tanpa perlu mengambil air dari bawah. Nah, ini bagian dari pemanfaatan energi arus air. Ataupun untuk menggerakkan perahu. Arum jeram misalkan, permainan arum jeram. Itu menggunakan yang namanya aliran air tersebut dimanfaatkan, energi aliran air tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu karetnya. Nah, ini juga bagian dari pemanfaatan secara langsung energi abiotik air itu sendiri. Nah, mudah-mudahan bisa terbayang oleh antum semua. Yang selanjutnya misalkan angin ya. Ini misalkan angin juga bisa dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Angin berhembus ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong layar pada sebuah perahu layar ya, ataupun sebuah kapal layar di lautan. Maka di sana ada hembusan angin yang akan menghembus ke bagian layar, lalu layar tadi akan menekan sehingga bagian keseluruhan kapal tersebut ataupun perahu tersebut bisa bergerak. Maka ini juga bagian dari pemanfaatan energi angin itu secara langsung untuk menggerakkan perahu layar. Maka pada saat itu energi tersebut dikonversi yang tadinya itu adalah tekanan angin berubah menjadi gerakan yang dilakukan oleh si perahu ataupun kapal layar. Nah, itu gambaran contoh berikutnya. Yang selanjutnya ada juga api ya. Api ini juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ya. Secara langsung iya. Ambil contoh ya tentu di dalam kehidupan dapur lah ya. Antum semua juga sudah mafhum bagaimana api ini digunakan untuk memasak ataupun bahkan juga untuk menghangatkan badan dan lain sebagainya. Untuk kehidupan manusia, membakar sampah itu juga adalah bagian dari energi yang ada di alam yang sifatnya abiotik secara langsung itu bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Dan yang terakhir yang keempat, matahari seperti itu, dimana matahari ini juga dimanfaatkan bisa langsung oleh kehidupan manusia ya. Matahari untuk menjemur pakaian dengan energi panasnya ya, dengan radiasinya lalu sampailah ke bumi seperti itu, ke atmosfer, lalu memanaskan pakaian yang basah sampai menjadi kering. Ini juga adalah bagian dari pemanfaatan energi matahari secara langsung untuk kehidupan manusia. Bahkan bukan hanya untuk menjemur pakaian, di sana juga bisa menjemur ikan asin misalkan seperti itu, ataupun menjemur rumput-rumput supaya layu dan lain sebagainya. Ini adalah juga bagian dari pemanfaatan energi matahari. Atau bahkan dalam skala industri, skala yang lebih besar, memanfaatkan matahari secara langsung, misalkan di tambak-tambak garam seperti itu, di mana tambak garam membutuhkan cahaya matahari ataupun radiasi dari panas matahari tersebut untuk menjadikan air laut itu menguap sehingga terkristalkanlah garam-garam. Itu juga bagian dari pemanfaatan secara langsung energi matahari sebagai salah satu dari sumber energi yang sifatnya abiotik.
Kalau dikembangkan lebih jauh lagi, baik itu air ataupun angin ataupun matahari, dengan sesuatu yang lebih kompleks, maka pada saat itu ya manusia bisa menghasilkan energi yang lebih dahsyat, menghasilkan manfaat yang lebih masif, yang lebih luas bagi kehidupan manusia. Ambil contoh air, ada arus air, ada bendungan, bisalah dibuat yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pun demikian dengan angin. Angin juga bisa dimanfaatkan menggunakan alat tertentu, kincir angin, lalu kemudian menggerakkan generator, maka pada saat itu juga bisa menghasilkan yang namanya pembangkit listrik tenaga angin. Ataupun matahari dengan panel suryanya. Bahkan panel surya sekarang bukan lagi barang yang asing. Kadang juga panel surya itu pada hal-hal yang kecil. Bahkan sekarang sudah dikombinasikan dengan peralatan-peralatan lain. Misalkan power bank kan itu menggunakan panel surya, ataupun senter itu juga menggunakan panel surya dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran bagaimana baik seluruh contoh dari sumber-sumber energi abiotik langsung itu bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia, tapi juga bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang manfaatnya jauh lebih besar, seperti itu. Dan sumber yang terakhir, yakni sumber energi abiotik prosesi. Di sini maksudnya adalah banyak sumber energi abiotik yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah anugerahkan kepada kehidupan manusia, bagi kehidupan manusia. Di sana juga memiliki kadar-kadar masing-masing yang berbeda. Masing-masing dari sumber-sumber energi abiotik yang sifatnya prosesi, berarti di sini ada proses yang bisa dikatakan lebih kompleks, tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, yang mana itu akan memberikan dampak baik itu positif ataupun negatif. Tentunya di sini bisa dimanfaatkan secara langsung untuk kehidupan manusia melalui proses tadi, seperti itu. Di sini paling tidak ada 5 poin, yaitu ada panas bumi, batu bara, minyak bumi, gas alam ataupun mineral-mineral. Ini sangat banyak, seperti itu. Panas bumi ini bisa dimanfaatkan dengan tekanannya sangat dahsyat, maka di sana bisa dimanfaatkan energi panas bumi itu untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pun demikian dengan batu bara. Batu bara di sini butuh upaya yang sangat kompleks memang, selain riset dan lain sebagainya, lalu pengambilan eksploitasi, lalu dimanfaatkanlah batu bara tersebut. Untuk apa? Bisa untuk rumah tangga, bisa untuk skala industri yang lebih besar, itu biasanya yang sering digunakan, atau untuk pembangkit listrik tenaga uap sebagai energi untuk menguapkan air. Nah, itu contoh. Minyak bumi, wah ini luar biasa, apalagi ini energi fosil yang sangat besar manfaatnya dan juga dimanfaatkan dalam skala luas, baik dalam kehidupan rumah tangga dengan LPG-nya, ataupun minyak bensin untuk kendaraan bermotor, ya, dan lain sebagainya. Ini berasal dari minyak bumi. Ini butuh proses, butuh eksplorasi, butuh eksploitasi, dan bahkan butuh yang namanya penghilangan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat kompleks, makanya terkategori abiotik prosesi. Ataupun gas alam, ya, natural gas juga sama. Ini dimanfaatkan oleh manusia, butuh yang namanya teknologi tambahan. Dan mineral, bahkan mineral, salah satu mineral yang luar biasa, salah satunya uranium, ataupun di mineral yang lain plutonium. Ini bisa dikembangkan, bahkan bisa dilakukan pengayaan untuk menghasilkan energi yang luar biasa, yakni adanya reaksi nuklir di sana yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia, bukan hanya untuk aktivitas masyarakat secara umum, kehidupan rumah tangga, tapi lebih jauh dari itu adalah untuk sistem pertahanan negara. Dalam hal ini untuk persenjataan dan lain sebagainya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, itu saja mungkin di kesempatan kali ini sebagai pengantar memberikan gambaran pembahasan tentang sumber-sumber energi bagi kehidupan. Dan di sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan sumber energi yang begitu banyak kepada kita, dan kita sebagai seorang hamba patut untuk mensyukurinya, yakni memanfaatkan seluruh apa yang telah Allah anugerahkan tersebut sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum semua sebagai para pemimpin umat masa depan mesti memanfaatkan teknologi ini dengan baik supaya mendapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk sementara sebagai pengantar yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.